Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat RSMB. Senang sekali bersama saya Sidik dapat menemani Anda dalam acara Ngobrol Sehat 13. Dan tentunya acara ini juga ditayangkan secara live di Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Anda bisa follow di @rs_muhammadiyah_bandung ataupun di live Facebook kami di @rs_muhammadiyah bandung. Bila Anda ingin ngobrol sehat, yuk gabung bersama kami karena kami solusi kesehatan bagi Anda. Nah, sahabat RSMB berkenan dengan tema kali ini yaitu perawatan kateter urin di rumah. Nah, kita akan bahas mengenai perawatan kateter urin di rumah dan di sini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Miming Husni Tamrin S. Kepner selaku kasih keperawatan. Baik, Pak Miming. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Miming. Selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Sidik. Bagaimana sehat Pak Miming hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah Pak, mengenai tema kita kali ini nih perawatan kateter urin di rumah ya Pak ya. Betul. Sahabat RSMB sebetulnya sangat sangat dipertanyakan sekali ya dengan tema kali ini, sangat unik sekali karena mungkin ada keluarga dari sahabat RSMB yang di rumah dan juga keluarga yang sudah dipasang kateter gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, bagaimana Pak yang dimaksud dengan perawatan kateter urin di rumah ini Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Sidik. Ya. Jadi mungkin tema kali ini sengaja saya ambil karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana pasien itu pulang ke rumah dalam kondisi masih dipasang kateter. Ya. Gitu ya. Sebenarnya kan pasien itu pada saat dipasang kateter harusnya itu berada di rumah sakit. Ya. Tapi ada kondisi tertentu yang memang misalnya pasiennya pulang paksa, tetapi dia tidak bisa melakukan kontrol mengontrol pengeluaran urin secara spontan, atau memang pasiennya itu sudah lansia yang memang sudah tidak bisa mengontrol karena si sphincter ya atau otot untuk mengontrol kencingnya itu tidak bisa, sehingga dia memerlukan pemasangan kateter yang terus-menerus. Nah, jadi saya sengaja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman baik yang ada di rumah sakit maupun Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang mempunyai keluarga yang memang terpasang kateter. Jadi betul, bagaimana cara merawat kateter itu supaya tetap bersih, terjaga, dan tentunya tidak menjadi masalah kesehatan yang lain. Seperti itu Pak Sidik. Jadi sebetulnya untuk pemasangan kateter ini lebih rentannya terhadap usia lebih lanjut begitu kan Pak ya? Ya, sebenarnya pemasangan kateter itu bukan rentan. Jadi kalau misalnya rentan kan identiknya infeksi ya. Sebenarnya betul, siapapun pasien yang dipasang kateter, baik usianya itu masih kecil atau masih remaja, dewasa, bahkan orang tua, pada saat dipasang kateter itu pasti mempunyai resiko-resiko itu ya, karena itu adanya benda yang masuk ke tubuh kita seperti itu. Jadi tidak mengikat secara usia, tetapi yang tadi saya jelaskan adalah pada saat orang tua itu, kalau kita orang muda masih bisa menahan pada saat kita mau kebelet pipis, kita bisa menahan. Sehingga pipis itu tidak keluar. Tapi pada orang tua di mana terjadi penurunan otot-otot dan lain sebagainya, dia tidak bisa menahan lagi pada saat ada urin yang sudah banyak di kandung kencingnya, sehingga dia langsung pipis sendiri gitu. Nah itu perlu pemasangan kateter. Seperti itu Pak Sidik. Jadi mungkin ada juga yang infeksi saluran kencing ya Pak ya. Betul. Yang bisa itu mungkin penyebabnya mungkin karena pemasangan kateter tersendiri ya, itu yang menjadi infeksi saluran kencing gitu kan Pak. Betul. Tapi sebetulnya tidak terpaku pada usia lanjut juga. Betul. Mungkin di semua usia ya pemasangan kateter ini. Sebetulnya ini berapa lama Pak untuk pemasangan kateter ini? Oke. Kita untuk pemasangan kateter ini tergantung dari jenis kateter yang dipasang. Nah, mungkin saya akan coba menjelaskan Pak Sidik ya. Di kateter itu seperti ini bentuknya. Oh itu panjang berapa meter? Betul. Ini beda-beda Pak. Beda-beda. Jadi kurang lebih ini sekitar ada 30 sampai 40 mungkin ya. Ininya panjangnya ada yang 25. Nah, bahan dari kateter ini ada yang biasanya itu maksudnya ada yang terbuat dari karet atau plastik yang lembut,
Ya. Ada juga yang terbuat dari silikon. Nah, kalau yang terbuat dari karet seperti latex seperti ini dipasang kalau di kita di rumah sakit tidak boleh lebih dari 5 sampai 7 hari. Jadi itu harus diganti dengan yang baru. Ya. Tetapi kalau yang berbahan silikon itu bisa lebih lama. Oh. Itu bisa dipasang 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan? Ya, baru diganti dengan yang baru. Tergantung dari kondisinya. Ya, ya. Jadi kalau tadi bertanya berapa lama, nah tergantung dari ininya. Ya, dari yang dipakainya. Kateter yang mana gitu dah, apakah yang berbahan dasar silikon atau yang berbahan dasar karet. Seperti itu Pak Sidik ya. Berarti yang mungkin yang lebih bagus itu yang lebih silikon. Betul. Karena lebih lama gitu kan. Lebih lama, tapi harganya juga lumayan. Harganya lebih lumayan dan lebih mahal. Tapi yang sering dipakai itu justru yang silikon. Yang ini. Yang silikon ya Pak. Kalau untuk di rumah sakit kita sering pakai yang ini. Tetapi kalau yang di rumah biasanya keluarga setelah kita edukasi kalau di rumah kan agak ribet ya kalau pasang lagi lagi biasanya ada yang menginginkan memakai yang lama. Jadi cukup sebulan sekali digantinya atau 2 sampai 3 bulan sekali. Tapi kalau di rumah sakit biasanya kita pakai yang silikon Tapi bukan yang ini yang latex karet. Karet ya. Tapi sebetulnya ini aman nggak Pak sebetulnya ini? Aman Pak. Aman. Ini aman. Takutnya nanti ternyata pas setelah dipakai nggak terawat jadi ada bakteri gitu. Jadi mungkin begini Pak Sidik. Untuk pemasangan kateter ini ya Bapak Ibu sekalian, memang ada resiko yang terjadi. Kenapa? Setiap tindakan itu pasti ada resikonya. Betul. Nah, tinggal bagaimana cara kita untuk mencegah supaya resiko itu tidak terjadi atau minimal meminimalisir. Ya. Nah, salah satu resiko dari pemasangan kateter ini adalah yang pertama iritasi. Iritasi ya. Iritasi itu lecet. Ya, betul. Yang kedua adalah trauma. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, bayangkan saja Pak Sidik ya. Kita punya alat seperti ini ya. Ini nomor 16. Jadi kateter itu ada nomor-nomornya. Ada berbagai nomornya juga gitu kan Pak? Jadi kalau dilihat ini adalah nomor 16 ya. Ukuran ini sedang sebenarnya. Ada yang lebih ini lagi sampai 18 sampai 20. Itu 20 yang paling besar. Paling besar. Jadi lebih besar nomornya, lebih besar ukuran ininya. Ukuran selangnya juga lebih besar. Betul. Pak. Pada saat pemasangan kateter, selang ini kan kita masukkan ke saluran kencing. Nah, kita tahu bahwa saluran kencing itu adalah mukosa yang sangat sensitif. Bayangkan saja, sekarang kita masukkan selang seperti ini. Nah, pada saat kita masukkan, itu pasti akan terjadi gesekan. Nah, gesekan itulah yang pada saat kalau kita sebagai petugas kesehatannya kurang hati-hati, itu atau misalnya pasiennya itu tidak rileks pada saat pemasangan, dia akan tegang. Nah, itu terjadilah iritasi gesekan. Mungkin tegang ya, betul. Tarik napas dulu atau bagaimana gitu. Ya, makanya kita saat melakukan pemasangan kateter itu yang pertama adalah inform konsen dulu. Inform konsen bahwa Bapak nanti saya akan melakukan pemasangan, akan dimasukkan kateter seperti ini ke dalam saluran kencing Bapak. Bapak coba untuk rileks, tarik napas, itu untuk supaya mencegah terjadinya iritasi itu. Begitu. Nah, yang kedua, untuk mencegah iritasi adalah pada saat pemasangan itu diberikan cairan pelumas. Cairan pelumas. Seperti jelly. Nah, itu untuk mencegah terjadinya gesekan yang lecet mungkin Pak ya. Betul, seperti itu. Nah, itu resiko-resiko yang bisa terjadi. Nah, resiko yang ketiga adalah infeksi. Betul. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas nanti Pak Sidik, bagaimana supaya infeksi ini tidak terjadi gitu ya. Karena resiko ini ada baik untuk pasien yang masih kecil atau yang besar. Nah, tinggal kita bagaimana caranya supaya meminimalisir terjadi infeksi itu. Seperti itu Pak Sidik ya. Bagaimana kita meminimalisir resiko tersebut ya Pak ya. Iya, betul. Tapi sebetulnya yang saya amati gitu, ketika melihat pasien dalam keadaan kateter, ada kateternya itu kegesek-gesek, kadang dia merasa kesakitan gitu. Betul. Nah itu akan terjadi infeksi kalau misalkan
dia tidak diganti seminggu misalkan Pak, atau misalkan 2 minggu itu nggak diganti, itu kan terjadi infeksi juga Pak. Ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana Ya. resiko infeksi itu bisa terjadi. Yang pertama adalah pemakaian kateter yang terlalu lama. Tadi misalnya betul. setelah 7 hari tidak diganti-ganti. Nah, itu adalah penyebab salah satu terjadinya infeksi. Yang pertama itu. Yang kedua adalah penyebab terjadinya infeksi adanya faktor yang lain. Misalnya pasiennya itu lagi diare, lagi diare sehingga mungkin kurang hygiene-nya. Nanti kan kita tahu bahwa diare itu adalah satu kondisi terjadinya infeksi di dalam saluran pencernaan. Betul. Otomatis yang keluarnya itu kan feses, di mana mungkin salah satunya ada kuman, ada bakteri. Nah, pada saat dia mencret atau keluar BAB-nya itu, mungkin ada yang menetes ke selang ininya. Ya. Nah, di sana ada kuman. Dia kan, kalau kuman kan tidak terlihat oleh mata tuh. Betul. Dia akan masuk lewat sini. Oh, dan itu bisa terjadi infeksi bisa ya, Bu? terjadi infeksi. Betul. Yang selanjutnya, kondisi seseorang bisa menyebabkan infeksi adalah apabila daya tahan tubuhnya itu berkurang. Ya, misalnya pada pasien-pasien yang yang mengidap HIV, itu kan daya kekebalan tubuhnya berkurang. Jadi ada sedikit kuman saja dia bisa langsung infeksi. Nah, dari mana infeksi ini bisa terjadi? Itu bisa dari kuman atau bakteri dari luar, seperti tadi. Dari dia BAB, mungkin tadi. itu dari luar masuk ke dalam, atau memang dari dalam sendiri tubuh pasiennya mempunyai infeksi, dia masuk ke saluran kencing yang terpasang kateter, nah itu bisa. Nah, terus yang ketiga, resiko terjadi infeksi apabila apabila perawatan kateternya itu tidak tepat atau bahkan tidak dirawat, nah itu akan menjadi salah satu faktor terjadinya infeksi saluran kencing. Sebetulnya perawatan kateterisasi atau kateter urin ini sangat penting sekali ya Pak ya. Betul. Agar tidak terjadinya infeksi. Betul. Begitupun dengan dalam keluarga yang sedang terpasang kateter ya, mungkin di rumah. Nah, itu kan tidak terpantau oleh perawat mungkin Pak ya. Itu yang menjadi diabaikan mungkin. Ini nggak perlu kontrol atau harus. Sebetulnya itu kan penting sekali ya Pak ya. Betul Pak, betul. Kenapa penting sekali? Pertama, kalau misalnya itu terjadi infeksi, Pak, yang pertama sakitnya pasti akan lama. Ya. Kalau dia dirawat, maka hari rawat akan yang tadinya misalnya dia hanya sakit diare, dia akan bertambah sakitnya tadi dengan adanya infeksi saluran kencing. Itu kan jadi hari rawat yang berlama. Betul. Yang kedua itu berbanding lurus dengan kos biaya, kan otomatis Pak. Iya. Sekarang sekali ganti kateter berapa gitu. Termasuk pasti harus dikasih obat antibiotik. Nah, itu. Jadi memang ini penting sekali, Pak. Betul. Penting sekali. Ini sangat penting sekali memang dan sangat menarik sekali dan bermanfaat banget nih ya bagi sahabat RSMB yang mempunyai keluarga mungkin yang sedang terpasang kateter ya Pak ya di rumahnya ya. Mungkin silakan bisa gabung atau bisa share ya di sosial media yang lain agar supaya merapat ke acara kita ya, agar ini sangat bermanfaat banget ya, dan ini important dan sangat penting banget Pak. Ya. Nah Pak, sebetulnya ada beberapa penyakit mungkin yang bisa terpasang kateter atau mungkin yang kayak BPH mungkin Pak, itu termasuk bisa terpasang kateter juga. Betul Pak Sidik. Jadi mungkin yang kita tahu ada BPH gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana pasien itu harus dipasang kateter. Ya. Yang pertama adalah pasien tidak mampu untuk mengeluarkan air kencing secara spontan. Nah, contohnya tadi betul Pak. Jadi ada pembengkakan di kelenjar prostat sehingga kelenjar prostatnya itu akan menekan saluran kencingnya. Kan kelenjar prostat itu ada 2 di tengah saluran kencing. Dia akan menekan sehingga air kencingnya tidak bisa keluar. Nah, pada saat seperti itu, perlulah dipasang kateter untuk mengeluarkan air kencing itu. Kenapa harus dipasang kateter? Karena pada saat air kencing itu tidak bisa keluar, maka dia akan menumpuk di dalam kandung kencing kita. Betul.
ya kandung kemih itu ada batas maksimalnya, Betul. gitu ya. Bis- Sedangkan kita sebagai orang normal itu, tubuh kita memproduksi air kencing itu kurang lebih 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam, Betul, gitu betul. ya. Nah, pada saat kandung kencing itu sudah penuh, ya, sementara tidak bisa dikeluarkan, maka dia akan menekan ke daerah sekitarnya, sehingga akan timbullah nyeri. Nah, Ya. nyeri itu dan lama-kelamaan kalau tidak diobati dia akan menekan ke ginjal. Ginjal. Betul. Yang sering terjadi batu ginjal itu yang seperti Ya, itu mungkin, Pak, ya. salah satunya yang memang seperti itulah ya. Jadi memang ini pada pasien-pasien tadi yang tidak bisa mengeluarkan kencing sendiri itu harus dipasang. Itu yang pertama Pak Sidik. Yang kedua, kondisi apa saja yang harus dipasang kateter. Ya. Yang kedua adalah pasien tidak sadar. Otomatis pada saat pasien tidak sadar, dia tidak bisalah mengontrol air kencingnya ya. Iya, betul. Pada saat ada air kencing di kandung kemih, dia pasti akan keluar, Iya, kan? betul. Dan itu kan akan menjadi satu masalah juga bagi pasien, bagi keluarganya, harus ganti segala macam gitu ya. Sehingga pasien tidak sadar itu perlu dipasang kateter, ya. Yang ketiga, salah satunya adalah kalau di rumah sakit untuk pasien-pasien yang akan dilakukan operasi. Ya. Nah, kenapa pasien yang akan dilakukan operasi pasang kateter? Karena pada saat operasi pasien itu kan dibuat tidak sadar. Bisa jadi kencing gitu ya. Betul. Pada saat nanti dioperasi takutnya dia kencing gitu ya. Iya, betul. Dia akan jadi masalah. Nah, kalau tadi adalah pasiennya yang memang tidak sadar, tapi kalau ini pasiennya tidak disadarkan, ya dibius. Ya, betul. Nah, setelah dioperasi biasanya ada kondisi-kondisi tertentu, pasien juga tidak boleh terlalu banyak aktivitas, sehingga kateter itu akan membantu supaya pasien tidak terlalu banyak gerak atau ke air gitu ya. Tapi itu hanya sementara, sampai pasiennya kembali normal gitu ya. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, Pak Sidik, kondisi apa saja yang pasien itu harus dipasang. Yang keempat adalah untuk memantau keseimbangan cairan tubuh dan cairan yang ada di tubuh pasien. Nah, kondisi-kondisi tertentu, misalnya pasien yang kritis, Pak Sidik, yang ada di ICU, atau pasien yang kritis, itu dokter itu perlu data untuk berapa banyak cairan yang masuk ke dalam tubuh, juga berapa banyak cairan yang keluar dalam tubuh. Dan itu dihitungnya bukan per 24 jam, tapi dihitungnya per jam. Dihitungnya per jam. Betul, jadi cairan yang masuk ke tubuh itu bisa dari minuman, bisa dari infus, gitu ya. Cairan yang keluar dari tubuh bisa dari kencing, bisa dari keringat, bisa dari muntah. Nah itu harus pada pasien yang kritis itu harus dihitung per jam. Nah pada saat tidak dipasang kateter, kita kan tidak tahu ya dalam 1 jam itu dia keluar urinnya berapa. Karena kalau kita yang normal seperti ini, biasanya kita kencing paling 6 jam sekali gitu kan. Nah sementara ini datanya perlunya per jam. Oleh karena itu perlu dipasang kateter sampai kondisinya kembali stabil. Sampai kondisinya ya mungkin tidak melewati masa kritis lah. Seperti itu. Dan yang terakhir mungkin untuk pengambilan sampel urin yang steril. Ada pemeriksaan-pemeriksaan lab urin yang memang perlu si sampel urinnya itu yang steril. Nah, urin yang steril itu tidak bisa diambil dari urin yang sudah keluar. Karena itu kan bisa terkontaminasi dari itu diambil dari mana Pak maksudnya? Nah, dapatnya dari sini. Jadi kan kita dipasang kateter, itu kan langsung masuk ke kandung kencing. Nah, nanti si air kencingnya ini masuk ke kandung kencing, nanti akan keluar dari sini, kita tampung dari sini. Oh gitu. Itu ini bisa dibuka kan Pak? Itu dibuka ya? Atau gimana? Apanya? Yang di bawah itu ya? Ini. Oh. Ini. Nah, iya. Ini tuh bolong Pak. Oh. Ini bolong ke sini. Nanti ini dimasukkan ke ini, ditampung ke sini. Oh. Sambung gitu. Di ini apa ya? Ini apa ya? Ya, itu adalah kantongnya. Oh, jadi ini adalah kantongnya nih teman-teman. Nah, itu kantong untuk menampung urin yang keluar. Iya, biasanya di pinggiran di sini ya Pak ya, ini pasangnya ya? Ya, betul. Nah, itu betul. Disimpannya itu harus di bawah. Jangan disimpan di atas atau sejajar.
Nah, baik Pak Miming, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai infeksi dan juga resiko dari pemasangan kateter urin tersebut ya Pak ya. Iya. Ada nggak tanda-tandanya nih ya dari gejala infeksi tersebut gitu ya Pak? Iya, betul Pak Sidik. Jadi Ya. kita harus tahu pada saat pasien itu dipasang kateter apakah terjadi infeksi atau tidak. Ya. Ya, tentunya kita tahunya dari tanda-tanda yang ada, gitu ya. Hmm. Yang pertama biasanya pada saat pasien itu mengalami infeksi karena terpasang kateter, mungkin tadi karena ada perawatan yang kurang bagus, Ya. sehingga ada mikroorganisme atau bakteri yang masuk ke saluran kencing. Hmm. Yang pertama, tanda umum dari terjadi infeksi adalah panas badan. Hmm. Ya. Seperti biasa meriang gitu ya. Betul. Jadi kalau sudah ada panas badan dan pasien itu terpasang kateter, harus curiga bahwa terjadi infeksi nih di sana. Iya, Ya. iya, iya. Panas badan yang bahkan bisa sampai menggigil karena panas, gitu ya. Sakit kepala bisa seperti itu. Yang kedua adalah pada daerah saluran kencingnya itu terasa tidak nyaman, bahkan seperti panas gitu kebakar ya. Terus kalau bahasa Sundanya pada saat kita kencing itu jengjerihen. Nah, itu bahasa Sundanya itu. Ya. Bahasa Indonesianya kurang tahu. Apa ya, pipis terus atau gimana ya? Atau perih gitu ya? Perih gitu ya? Nyereset gitu Ya. kan. Ya. Jadi seperti itu. Terus warna dari air kencingnya itu biasanya ada keputihan. Keputihan tuh ya. Warnanya maksudnya Jadi ya. agak warnanya putih keruh menandakan, betul putih keruh, menandakan adanya nanah atau pus ya kalau bahasa medisnya. Oh, bisa terjadi keluar nanah ya Pak ya? Iya, karena kan nanah itu adalah leukosit. Leukosit itu adalah antibodi kita pada saat ada infeksi diserangkan sama leukosit. Kalau leukositnya tidak kuat, dia akan mati, nanti berbentuk nanah seperti itu. Jadi warnanya agak pucat karena ada nanah itu, dan baunya pun biasanya menyengat. Beda dengan bau khas yang biasa. Gitu, ya. ya. Air kencing biasa mungkin beda ya Pak ya? Betul. Dan ciri khasnya lagi adalah sakit pinggang biasanya. Pinggang di bagian bawah. Nah, itu udah salah satu tanda lah ada infeksi. Itu harus hati-hati itu. Betul. Seperti itu. Jadi itulah tanda-tanda yang mungkin bisa kita amati atau bisa kita lihat, bisa kita tanyakan ke pasien. Apakah pasien itu mengalami infeksi dari pemasangan kateter ini atau infeksi di saluran kencing atau tidak. Seperti itu Pak Sidi, kurang lebih. Nah, mungkin perawatannya sebetulnya yang betul itu seperti apa gitu Pak? Perawatan kateter urin di rumah itu sebetulnya. Betul. Nah, agar tidak terjadi infeksi gitu kan Pak? Betul Pak. Nah, disinilah yang akan kita coba untuk jelaskan. Ya. Jadi bagaimana sih pada saat pasien itu atau saudara kita, teman kita yang ada di rumah juga terpasang kateter, bagaimana supaya tidak terjadi infeksi, gitu ya. Nah, pemasangan kateter itu tentunya dilakukan oleh tenaga yang sudah profesional ya. Jadi bukan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang bukan tenaga kesehatan ya. Tentunya oleh salah satunya adalah tenaga kita gitu ya, perawat, di sini dokter. Nah, untuk mencegah terjadinya infeksi tentunya harus diawali dari pemasangan dulu. Nah, ini buat teman-teman nih yang ada di rumah sakit ya, kita saling mengingatkan. Jadi pada saat kita melakukan pemasangan kateter, kita harus tetap memakai prinsip steril. Prinsip steril. Betul, karena ini adalah harus steril. Ya. Gitu ya. Ini untuk mencegah tadi ya, untuk mencegah terjadi infeksi. Tentunya yang pertama, kitanya harus cuci tangan dahulu. Ya, cuci tangan pakai sabun. Itu memang penting kan Pak ya? Memang. Betul, cuci tangan itu sudah hal yang wajib seperti itu ya. Nanti kita juga pakai sarung tangan steril, gitu ya. Yang kedua, alat-alat yang kita pakai harus steril. Nah, seperti ini Pak Sidik. Ini semuanya steril karena masih terbungkus. Nggak boleh sembarangan taruh tanpa dibuka. Nggak boleh, betul. Kalau ini dibuka jangan ditaruh di mana-mana. Ya. Ada tempatnya yang steril, gitu ya. Dan ini sifatnya single use. Tidak bisa dipakai 2 kali. Atau disterilkan tidak bisa. Oh gitu. Tapi ini sekali pakai Pak? Sekali pakai, jadi langsung dibuang. Jadi tadi yang pertama adalah yang akan melakukannya harus steril ya, cuci tangan, pakai harus alat-alatnya pun harus steril. Yang ketiga adalah area tempat kita memasukkan, baik itu laki-laki atau perempuan, harus dibersihkan dulu dengan antiseptik. Karena kita tidak tahu
di dekat area itu apakah ada kuman atau tidak, Ya. sehingga ikut masuk misalnya. Betul. Jadi kita harus. Jadi yang pertama tadi untuk mencegah infeksi itu seperti itu. Nah, setelah terpasang kateter, ya, infeksi itu biasanya terjadi di hari kedua atau ketiga. Nah, kita lakukanlah perawatan kateter yang tadi Pak Sidik tanyakan. betul. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah sebenarnya ini simpel, ya, simpel. Kalau ibu-ibu, bapak yang ada saudara yang dipasang kateter di rumah, itu kita bisa menyediakan. Yang pertama adalah sarung tangan. Sarung tangan. Sediakan sarung tangan. Yang kedua sediakan cairan antiseptik. Ya. Mau betadine atau sabun. Kan betadine itu sekarang, mohon maaf ini ke mereknya gitu ya. Ada yang berbentuk sabun, ada yang berbentuk cairan. Banyak-banyak lah gitu ya. Silakan. Terus sediakan juga lap atau kasa ataupun kapas, gitu ya. Terus sediakan tempat sampah dan lap bersih ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah pada saat kita ada teman kita, saudara kita yang di rumah yang terpasang kateter, supaya tadi untuk menghindari terjadinya infeksi itu, ya, kita sebagai yang akan melakukan perawatan tetap harus cuci tangan. Ya. Cuci tangan, jangan lupa memakai sabun, jangan tidak memakai sabun, karena kuman tidak akan mati kalau cuma hanya air saja, gitu ya. Atau mau pakai hand sanitizer juga boleh. Ya. Lalu pakai sarung tangan, ya. Lalu kalau pasiennya sadar, kasih tahu pasiennya bahwa akan dilakukan perawatan kateternya. Nah, terus pasiennya diposisikan senyaman mungkin supaya pada saat kita melakukan tindakan itu enak gitu ya. Pasiennya juga tidak cangkel ya. Kita juga enak. Ya. Yang harus kita lakukan adalah, nah kalau untuk perempuan itu Pak Sidik agak rumit. Rumit ya. Betul, karena perempuan itu ada, mohon maaf ya, karena ada bibir di pinggir-pinggirnya. Betul. Itu harus dibersihkan dulu memakai sabun. Ya. Ya, bersihkan sabun, bersihkan dulu kurang lebih 3 kali lah sampai dikeringkan. Nah, kalau yang laki-laki itu di pas ujungnya lubang ujungnya juga sama dibersihkan. Nah, sekarang kita akan membersihkan si selang kateternya, gitu ya. Jadi seperti ini mungkin Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau ini kateter ini masuk ke, ini misalnya lubang saluran kencing ya, masuk sampai sini Pak Sidik. Setengah mungkin dari panjangnya ya. Setengah sini ya, sini. Nah, nanti Bapak Ibu sediakan cairan ya. Atau mau di mangkok, mau di gelas boleh. Cairan kurang lebih 50 cc. Cairannya itu apa Pak? Cairan biasa aja. Air yang hangat boleh. Air hangat mungkin. Ya. Atau pakai yang kemasan juga boleh. Oh, boleh. Lalu diteteskan betadine tadi. Ya. Kalau 50 cc artinya 5 tetes. 5 tetes. Ya. Atau misalnya mau pakai sabun antiseptik juga boleh. Ya. Lalu celupkan kasa ya, ataupun lap boleh. Ya. Kapas mungkin boleh. Boleh kapas. Lalu diperat, jangan terlalu kering, jangan terlalu lembab. Lalu, nah ini pas sambungan ke mulut saluran kencingnya, ya. Itu lalu kita bersihkan dengan cara melingkar keluar gini. Kurang lebih 10 cm sampai sini. Gitu. Buang, ambil lagi yang baru, bersihkan lagi. Buang, ambil lagi. Buang. Kenapa? Karena si mikroorganisme itu biasanya di sini. Di tengah-tengah di situ. Betul, ya Pak ya? Di sininya nih. Yang deket lubang kencingnya. Lubang kencingnya itu ya. Itu yang kadang-kadang suka ada infeksi atau ya ada lendir ataupun air kencing yang ini gitu. Jadi di sinilah yang harus dibersihkan. Kadang-kadang suka ada kerak-kerak yang gitu, itu harus dibersihkan. Jadi cukup pakai betadine dengan tadi dicampur air ya. Kita pakai lap atau pakai kasa lalu diusapkan melingkar.
Jadi jangan dibolak-balik gini. Kalau dibolak-balik gini, si kumannya bisa ke sini lagi. Oh iya. Tapi kalau diputar gini, dia akan ketarik keluar. Iya, jadi terbuang ya Pak ya, Terbuang. Kalau Seperti ditarik itu. seperti itu nanti ada yang ke dalam gitu lagi itu. Lebih bahaya justru ya Pak ya. Betul. Lalu dikeringkan. Dikeringkan. Nah, sudah. Dan itu dilakukan sebaiknya 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Ya, Jangan sebaiknya 2 lebih kali sehari. dari 3 hari ke sana gitu, Bang, lebih Jangan, bahaya. ya. Nah, setelah itu ya Pak Sidik, Ya. setelah dibersihkan itu jangan lupa. Ya. Nah, ini kan nanti akan nyambung ke kantung penampung urin. Ya. Nah, setiap ada urin di sini itu dibuang. Kalau sudah agak penuh dibuang. Jangan sampai terus di sini lama gitu ya. Tuh. Terus jangan sampai penyimpanan kantung urinnya itu di atas. Misalnya gini, saya terpasang nih. Ya. Jadi simpannya di atas Nah, ini. jadi gitu ini kan, ya. dipasang di bawah ke sini. Ini kan ada lubangnya. Ya. Jangan sampai simpan di sini gitu ya. Itu. Nah, bahaya. kenapa? Karena dia akan balik. Secara betul, gravitasi dia akan balik. Betul. Ya. Atau kadang misalnya pasien yang suka jalan-jalan, Pak. Ya. Ada kan? Nah, Pernah betul. lihat mungkin Bapak ada pasien yang terpasang kateter, dia ngejingjing aja gini. Itu yang sering saya lihat justru. Seperti itu. Sebenarnya bisa saja dijingjing seperti itu, tetapi dia harus diklem dulu. Diklem itu artinya pakai alat yang memang dia Penahan tidak atau bagaimana betul. ya? Dia memutuskan dulu. Jadi tidak akan ada urin yang dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oh, Diklem. begitu. Itu akan aman. Ya. Kalau memang sementara akan jalan gitu ya. Karena kan nggak mungkin kalau jalan ini dibawa begini kan. Ya. Pasti kan dijinjing gini. Betul. Itu. Jadi Ya. tadi perawatannya itu setiap ada urin buang dan penempatan urinnya itu di bawah. Dan pastikan tidak ada yang ngelipet. Pastikan tidak ada yang ngelipet si selangnya itu ya. Supaya lancar dari atas ke bawah itu lancar. Tidak ada yang tersumbat gitu kan Pak ya. Betul, seperti itu. Justru kalau misalkan yang saya lihat itu yang berobat ke rumah sakit itu di bawah gitu Ya, kan betul. Nah, itu resiko ya, Pak, terjadi akan yang sudah keluar di bawah dia akan masuk gitu ya karena tekanan gravitasi. Yang justru yang sering banyak infeksi itu justru yang mungkin seperti itu ya karena kan kegerak-gerak gitu kan Pak ya si saluran kemihnya gitu ya. Iya. Dan justru yang paling banyak infeksi itu justru yang di bagian kalau pria ya. Kalau pria mungkin ya di bagian saluran kencingnya itu ya. Iya, betul. Itu yang mungkin harus dibersihkan. Sebetulnya yang tadi yang sudah dipraktekkan Pak Miming ini ya sebetulnya ini sangat bermanfaat sekali meskipun memang kedengarannya tidak nyaman, tapi ini metode yang bermanfaat banget bagi pemirsa setia RSMB di rumah nih, bagi keluarganya mungkin yang di rumah nih keluarganya yang terpasang kateter. Tadi udah ditunjukkan nih sama Pak Miming bagaimana perawatan yang benar itu seperti apa, dan ini sangat bermanfaat ya Pak ya, dari mulai sterilisasi terus juga ada bahan-bahan yang harus disiapkan gitu ya. Itu yang paling penting adalah sterilisasinya itu gitu ya. Betul. Jadi tujuan dari pemasangan kateter itu yang pertama membuat pasien nyaman. Ya. Itu yang kedua. Yang kedua menjaga kebersihan saluran kencingnya. Dan yang ketiga adalah tadi yang paling penting mencegah terjadinya infeksi saluran kencing. Mencegah terjadinya infeksi saluran kencing ya, yang tadi dengan perawatan itu ya Pak ya, dengan perawatan yang dengan metode yang benar gitu. Betul. Karena pasiennya ya jelas di rumah gitu ya. Alangkah lebih baiknya sih sebetulnya perawatannya justru nanti kita kan ada juga home care gitu kan, bisa kan ya Pak, dengan perawatan di rumah juga bisa. Betul Pak Sidik, mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kan tadi pemasangan kateter ini ya tidak boleh untuk alat yang seperti ini 5 sampai 7. Betul. Jadi pada saat hari pertama dipasang, misalnya di rumah sakit, terus dia dibawa ke rumah, misalnya ya, di rumah itu hari kedua, ketiga, keempat, kelima dilakukan perawatan. Nah, hari ke-6 misalnya atau hari ke-7 diganti, bisa menghubungi tim home care. Jadi penggantian kateter itu adalah salah satu cara mencegah terjadinya infeksi. Karena pada saat kateter dipakai dalam jangka waktu yang lama, itu resiko besar untuk terjadi infeksi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi teman-teman kami di sini di tim home care untuk
penggantian kateter yang sudah memang waktunya untuk diganti seperti itu ya. Ya, itu memang di Rumah Sakit Muhammadiyah juga ada home care ya Pak Ada ya. home care yang insya Allah semuanya tenaganya Betul. profesional. Betul. Ya. Dan juga mungkin termasuk tindakan kateter juga bisa, tindakan perawatan betul. luka diabetes dan lainnya juga bisa ya Pak ya. Betul ya. Betul. Baik, kita kembali ke topik kita kali ini Pak, yaitu mengenai perawatan kateter tadi. Sebetulnya perawatan kateter ini ada yang permanen nggak sih Pak? Atau yang terus menerus gitu kan? Betul. Jadi pemasangan kateter itu ada yang cuman sebentar, jadi ada 3. Ya. Ada cuman sebentar, hanya salah satunya adalah untuk mengambil sampel tadi. Ya. Pada saat kita butuh sampel yang steril, kita pasang kateter, sudah keluar, sudah dicabut lagi. Tuh. Jadi cuma sebentar. Dan itu resikonya akan sangat sedikit karena dia cuma sebentar. Yang kedua ada yang seperti yang tadi, selama perawatan saja, selama pasien mau dioperasi saja. Ada juga yang ketiga adalah yang terus-menerus. Nah, yang permanen itu. Betul. Nah, itu biasanya ada gangguan di saluran kencingnya, gitu ya. Sehingga perlu dipasang kateter yang terus-menerus. Jadi ada 3 karakter pemasangan kateter seperti itu pasti. Ada yang sering di rumah sakit itu adalah yang biasa karena kebutuhan tadi, misalnya untuk selama mau operasi atau untuk pemantauan keseimbangan cairan atau pasiennya tidak sadar gitu ya. Nah, salah satu juga contoh yang sebentar adalah pada saat pasien mau melahirkan. Biasanya mau melahirkan mungkin ibu-ibu harus kencing dulu. Nah, atau misalnya air kencingnya dikeluarin dulu supaya pada saat melahirkan, terutama yang spontan ya, tidak bercampur dengan air kencing. Oh gitu. Jadi yang melahirkan juga, yang mau melahirkan juga justru ada yang dipasang kateter begitu kan Pak? Ya, tapi hanya sebentar. Oh, hanya sebentar saja. Dan biasanya kateternya bukan kateter yang gini, tapi bukan yang silikon, berbahan logam. Oh, berbahan logam. Yang pendek itu biasanya. Kalau perempuan sih pendek. Oh iya, karena bersifatnya itu memang sementara ya Pak. Nggak permanen. Sementara, hanya untuk mengeluarkan sudah dicabut. Oh, baik. Jadi sebetulnya bukan hanya pria tapi wanita juga sebetulnya ada juga. Ya. Iya, sama. Baik Pak Miming, kita cut dulu, kita ke sosial media kita nih sebetulnya. Oh iya. Kita juga ada program sesi diskusi juga untuk teman-teman RSMB kita yang ingin bertanya gitu Pak dari sosial media. Baik, saya cek dulu, mungkin ada yang bertanya mungkin dari teman-teman sosial media, silakan, atau mungkin dari teman-teman. Oh iya, yang bertanya ini Pak, pemasangan kateter pada perempuan terjadi resiko tertentu atau efek tertentu? Nah, Pak Miming, oh iya, boleh dijawab sekarang. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada perempuan apakah bisa terjadi resiko infeksi gitu ya? Tadi disampaikan. Sebenarnya ini resiko infeksi ini bisa tadi kepada siapapun, baik laki-laki atau perempuan, usia muda atau usia tua. Tetapi ada beberapa, mungkin tadi saya sudah jelaskan sedikit, beberapa kondisi yang memang lebih besar resikonya gitu ya. Nah, tadi yang ditanyakan kalau perempuan, nah yang saya baca literaturnya, perempuan juga salah satu yang mempunyai risiko besar untuk infeksi gitu ya. Justru lebih besar dari pria. Mungkin ya, alasannya adalah secara anatomi Pak Sidik. Kalau perempuan itu lubang kencing dengan lubang keluar feses itu berdekatan gitu ya. Mungkin salah satunya itu ya. Kalau laki-laki beda. Yang kedua, perempuan itu kan tadi alat kelaminnya memang agak ini ya, agak banyak jaringan ya. pH-nya juga seperti itu. Sehingga memang hal itu mungkin yang menjadi salah satu faktor resiko untuk infeksi menjadi lebih besar. Sehingga tadi pas perawatannya pun dia harus dibersihkan dulu. Steril banget gitu pembersihannya itu ya memang. Iya, harus benar-benar bersih dulu. Ya, kalau kita laki-laki hanya di lubangnya saja. Tapi kalau perempuan di pinggir-pinggirnya pun. Karena tingkat keasaman di sana itu memang ideal untuk bakteri itu di sana ada gitu, seperti itu. Jadi salah satu hal yang menyebabkan kenapa perempuan bisa lebih rentan mungkin seperti itu. Jadi tetapi dengan perawatan tadi insya Allah bisa mencegah. Ya. Itu adalah literatur mungkin yang pernah saya baca seperti itu Pak Sidik ya.
Ya justru itu buat tadi ya, siapa Mbak Hana ya? Ya untuk Mbak Hana tadi mungkin yang sudah bertanya mungkin yaitu solusinya sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Miming ya. Iya. Berikut dengan prakteknya gitu kan. Ada. Perawatan kateter urin tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Iya. Miming itu metodenya sangat bermanfaat sekali. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi dari sosial media yang masuk Pak ya. Iya, Pak. Mungkin itu pertanyaannya, infeksi apa yang paling sering terjadi pada pengguna kateter? Mungkin yang tadi udah dijelaskan mungkin Pak. Iya. Infeksi apa yang sering terjadi? Ya tentunya infeksi saluran kencing. Ya. Kenapa? Karena kateter itu dipasang di saluran kencing. Iya, jadi infeksinya ya pasti di daerah sana, Pak. Jadi tetapi kalau misalnya infeksi itu dibiarkan terus-menerus, tentunya dia bisa menyebar ke area yang lain, bisa naik ke atas, ke ginjal, gitu ya. Oleh karena itu, memang pada saat sudah kita melihat ada tanda-tanda infeksi itu harus segera ditangani. Ya, harus langsung periksa ke dokter. Salah satunya diperiksa air kencingnya. Ya. Nanti bisa kelihatan kalau yang infeksi di air kencingnya itu ada Nanah atau keruh gitu mungkin. betul, termasuk ada ini Pak Sidik, ada leukosit atau sel darah putih yang banyak. Itu menandakan adanya infeksi. Nah, itu harus segera konsultasi ke dokter untuk dilakukan pengobatan, ya. Nanti apakah antibiotik dan lain sebagainya. Ya, termasuk salah satu caranya adalah kita tetap melakukan perawatan kateter. Nah, tetap harus dilakukan. Tetap harus dilakukan. Itu penting banget ya. Penting, gitu. betul, betul. Justru penting Karena banget itu. mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya. Seperti itu. Lebih murah daripada Lebih murah, mengobati. betul. Ya, baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kateter bagi pasien koma dalam jangka panjang, adakah perbedaannya mungkin Pak? Ya, pada pasien yang koma memang pemasangan kateter itu tidak ada perbedaannya. Cuman memang kalau yang koma itu, tadi saya sebutkan salah satu indikasi pemasangan kateter adalah pasien yang tidak sadar. Ya. Gitu ya. Jadi pada pasien yang tidak sadar, kenapa harus dipasang? Karena dia tidak mampu mengontrol keluarnya air kencing, sehingga perlu dipasang kateter. Nah, biasanya memang ini terus-menerus dipasangnya kalau yang koma gitu ya. Kecuali kalau diganti misalnya sama Pampers, itu bisa aja sih sebenarnya ya alternatif. Tapi tetap kita harus membersihkan dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau yang koma itu, kalau yang di rumah gitu ya, yang lama itu biasanya pakainya yang lama itu, yang cukup diganti sebulan atau 2 bulan. Atau yang sebulan atau yang, yang 3 kali itu ya Pak ya? Yang berbahan silikon itu. Ya, yang bahan silikon ya. Itu. Beda dengan yang tadi kalau yang perempuan itu kan ada yang pakai logam gitu ya. Kalau ada yang sementara gitu kan ya. Sementara. Kalau untuk yang koma atau jangka panjang mungkin itu yang termasuk yang tadi silikon itu ya. Iya, Pak. Biasanya. Nah itu. Seperti itu. Mungkin itu yang sudah dijawab nih barusan oleh Pak Miming ya Pak ya. Iya. Berikut juga pertanyaan yang tadi yang mengapa wanita itu lebih banyak ya rata lebih rentan, terus tadi juga dari sosial media sudah dijawab. Mungkin untuk sesi diskusi sosial media mah itu mungkin kita cukupkan sampai saja. Iya. Tapi kita kembali lagi ke topik kita kali ini Pak. Mungkin sedikit saja ini mengenai perawatan kateter lagi. Mungkin ada komplikasi lainnya nggak Pak dari perawatan kateter urin di rumah juga mungkin? Karena komplikasi karena alergi atau mungkin karena alergi karena bahannya mungkin? Iya. Kalau misalnya alergi itu biasanya jarang sekali Pak. Jarang sekali. Tapi mungkin ada juga ya kasus-kasus yang alergi. Tapi kalau sepengetahuan saya sih jarang. Jarang. Ya kalau misalnya alergi pakai seperti ini yang karet pasti diganti dengan yang silikon. Seperti itu, karena yang silikon itu memang lebih lembut dan lebih awet ya, lebih awet gitu ya. Jadi jarang ditemukan yang alergi meskipun kasusnya mungkin ada. Iya. Ya, untuk tentu ada, tapi jarang sekali di rumah sakit terjadi alergi karena bahan dari kateter itu. Jadi secara ini memang sudah dibilang aman gitu ya, dan memang ini sudah direkomendasi dari sananya seperti itu. Jadi sebetulnya untuk komplikasi lainnya reaksi alergi atau dari bahan-bahan dan sebagainya itu sebetulnya jarang ya. Bahkan tidak ada gitu kan Pak ya. Jarang sih. Beda dengan obat ya. Kalau obat banyak pasien yang alergi obat A, alergi obat B itu, sehingga harus dilakukan dulu kalau antibiotik ya, dilakukan dulu adanya skin test atau tes untuk alergi itu. Tapi kan kalau kateter nggak ada. Kalau kateter nggak sih. Dulu.
Ada tips-tipsnya nggak sih Pak? Untuk apa? Tips-tipsnya nih dari untuk memudahkan kateterisasi ini. Ya, tips untuk memudahkan Pemasangan kateter di pemasangan rumah gitu gitu ya. ya. Ini buat teman-teman mungkin di Ya. rumah sakit ya. Untuk memudahkan yang tentunya adalah kita harus menyiapkan alat yang sesuai. Ya, yang sesuai itu saya langsung ke kateternya. Artinya kita harus menyiapkan apa namanya, nomor kateter itu harus sesuai dengan lubang kencingnya. Jadi pada saat kita akan melakukan pemasangan kateter, Ya. kita harus melihat dulu lubang, kalau laki-laki lubang penisnya. Ya, lubang penis. Ya, kenapa? Karena badan besar itu belum tentu lubangnya besar. Pengalaman saya, Ya. jadi kalau misalnya kita mau memasang kateter itu, kita tidak melihat dulu, itu biasanya bisa kekecilan, Ya. bisa kebesaran, itu Ya. akan bermasalah. Nah, itu yang bermasalah nanti Betul. ya. Jadi infeksi itu seperti itu, bisa dari situ juga Ya, Pak. kalau misalnya kebesaran, Ya, ini kebesaran, ini Aha. misalnya lubangnya kecil, ya. ininya besar, dia kan akan agak seret ya, agak seret. Itu teh pasiennya kesakitan, sehingga tumbuhlah iritasi. Ya. Kalau kekecilan, memang masuknya gampang, seret, tapi biasanya suka ada rembesan. Oh, Karena- kayak bocor gitu. Wah, kan? betul. Jadi harus pas. Ya. Nah, itu tentunya teman-teman yang ada di rumah sakit sudah paham. Ya, Oh, betul. ini ukurannya nomor sekian, Betul. oh ini sekian. Jadi pakailah ukuran kateter yang sesuai dengan ukuran kondisi lubang kencingnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jangan lupa kita melakukan edukasi, inform konsen kepada pasien. Ya, betul. Sehingga pada saat kita melakukan itu, pasien akan kooperatif. Ya, kooperatif artinya apa? Dia akan rileks, dia akan siap dengan kondisi yang akan terjadi. Betul. Karena dipasangin itu lumayan pasti sakit. Ya. Alhamdulillah saya belum pernah. Belum pernah, Kebayang sih, Pak, mudah-mudahan ya. jangan sampai gitu ya. Tapi kalau kita melihat, saya pernah beberapa kali, berapa puluh kali bahkan ya memasang kateter, pasien itu kesakitan. Ya, iya. Meskipun ya tadi kita sudah melihat, sudah mengkondisikan nomornya dan lain sebagainya. Tetap karena ini masuk ke lubang yang Iya, betul, Pak. sensitif. Ya, tuh. Jadi edukasi, inform konsen itu adalah hal yang sangat penting. Penting banget. Betul. Yang ketiga, jangan lupa pakai pelumas, pakai jelly. Ya, nah, pakai jelly untuk apa tadi? Supaya memudahkan dan nggak lecet ya? melicinkan, betul, Nah. mengurangi lecet. Bahkan sekarang sudah banyak digunakan jelly yang sudah ada lidokainnya, yaitu untuk supaya tidak terasa sakit. Iya. Jadi bisa pakai itu. Ya. Itu fungsinya dua. Untuk melancarkan, melumaskan. Yang kedua untuk mengurangi rasa sakit. Itu ya. Jadi itu adalah tips-tips supaya pemasangan kita itu menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga adalah posisi memasang. Posisi memasang. Posisi Nah, itu memasang. juga harus benar-benar gitu kan, Pak. Ya? Betul, ya. Jadi kalau teman-teman perawat sudah paham lah bagaimana Ya. cara memasang yang laki-laki, yang perempuan itu ada, Pak. Itu ada teknik. Ada tekniknya. Ya, laki-laki kan lebih panjang gitu Iya. ya, nanti tekniknya dikeataskan. Kalau perempuan sih sebenarnya relatif lebih gampang Iya, karena pendek betul, betul. seperti itu. Itu mungkin Pak Sidik tips-tips supaya bagi teman-teman nih supaya bagaimana agar mudah pada saat kita memasang kateter. Baik, itu dia tipsnya yang sangat bermanfaat banget ya bagi kita semua dan juga bagi para sahabat RSMB di rumah yang mungkin mempunyai keluarga yang terpasang kateter di rumah. Tadi yang mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Miming ya, mungkin kesimpulannya bagi Anda yang mempunyai keluarga yang sudah terpasang kateter di rumah, pastikan dalam keadaan sterilisasi apa ya, sterilisasi, terus juga bahan-bahannya dalam sterilisasi, terus juga langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Miming mungkin harus dilakukan ya dengan metode yang sangat baik. Iya. Terus juga tadi tips-tipsnya nih, tips-tipsnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Miming. Untuk selang silikonnya nih harus disesuaikan ya Pak ya dengan mungkin saluran kencingnya ya Pak ya dan ukuran-ukuran dan sebagainya agar mengurangi resiko ataupun terjadinya infeksi gitu. Baik Pak Miming, terima kasih banyak sudah hadir di sama-sama, acara Pak kita Sidik. di Ngobrol Sehat 13 Pak Miming. Ya. Mudah-mudahan kita kembali lagi dan juga
tema-tema yang sangat bermanfaat nih bagi sahabat RSMB di Insya rumah ya Pak Allah, Meming insya ya. Allah, insya Allah. Baik sahabat RSMB, untuk ngobrol sehat 13 mungkin cukup sampai sini. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan juga bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah juga mempunyai layanan home care nih. Nah ini cocok banget buat para sahabat RSMB di rumah yang mempunyai permasalahan dengan kesehatannya, yaitu pemasangan kateter juga bisa ya dilakukan dengan cara menghubungi home care gitu ya. Nah home care Rumah Sakit Muhammadiyah itu apa sebetulnya? Home care ini adalah memberikan pelayanan kesehatan di rumah dengan tenaga kesehatan yang profesional dan juga ahli di bidangnya. Nah, layanan ini termasuk home visit dokter, tindakan keperawatan, tindakan luka diabetes, ataupun juga tindakan bisa tadi Pak ya, pemasang perawatan kateter tadi juga bisa dilakukan dengan menghubungi home care Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung begitu ya. Terus juga kita ada telekonsultasi di nomor 0881 522 0309 atau silakan hubungi nomor informasi Muhammadiyah Bandung di bawah ini, silakan. Bisa dicatat mungkin nanti ya. Atau mungkin bisa kunjungi Instagram kami ya, biar Bapak, Ibu, atau sahabat RSMB di rumah tidak ketinggalan informasi mengenai update-update terbaru dari Rumah Sakit Muhammadiyah ataupun program-program terbaru dari Rumah Sakit Muhammadiyah. Silakan kunjungi di Instagram kami di @rs_muhammadiyah_bandung ya. Baik, kita jumpa lagi di sesi Ngobrol Sehat 14. Tentunya nanti kita akan kembali lagi dengan narasumber-narasumber yang sangat hebat. Dan Bapak Meming, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Sidik. Mudah-mudahan kita sehat selalu Pak Meming. Amin, sama-sama. Baik, nasrun minallah wa fatun qori, babasiril muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.